Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan salah satu desain penelitian yang sering digunakan selama ini. Aliran teori yang mendasari dari penelitian kualitatif. Yang pertama adalah teori budaya, bagaimana manusia itu sendiri memiliki keanekaragaman ras, bahasa, dan juga secara budayawi terbentuk melalui hidup secara berkelompok dan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah teori fenomenologi, yaitu seorang sosiolog Max Weber yang menekankan metode Verstehen, yaitu penghayatan, pemahaman, dan interpretatif dalam upaya memahami tingkah laku manusia. Kemudian yang ketiga adalah teori interaksionisme simbolik. Selanjutnya adalah teori etnometodologi. Kemudian untuk kualitatif itu sendiri memiliki karakteristik, yaitu yang pertama menggali informasi yang mendalam, mengapa kejadian tersebut, kemudian motivasi, discovery, eksplorasi, dan insight tindakan. Paradigma dari penelitian kualitatif berdasarkan asumsi, yaitu realitas adalah dibangun secara sosial, variabel kompleks, saling berhubungan, dan sulit diukur, penggunaan form atau faktor atau konsep. Sedangkan tujuan yaitu tidak dapat digeneralisasikan, terus memahami situasi yang ada. Kemudian paradigma pendekatannya yaitu hasil, ini berupa hipotesa atau teori. Kemudian peneliti sebagai instrumen naturalistik, ini artinya peneliti sebagai instrumen utama. Kemudian bersifat induktif, khusus ke umum atau bersifat kesimpulan. Mencari pola-pola, kemudian mencari pluralisme, kompleksitas, memperkecil penggunaan angka-angka, dan sifatnya masih pendekatannya bersifat abstrak. Ini paradigmanya. Sedangkan untuk konsep fundamental dari studi kualitatif, yang pertama adalah pandangan holistik. Jadi untuk kualitatif ini, pandangan holistik artinya yaitu menyeluruh atau tidak parsial. Tidak parsial. Parsial itu artinya bagian. Berikutnya adalah kontekstual. Kontekstual itu yaitu kondisi di mana suatu keadaan terjadi, tempat, ruangan, objek atau subjek nyata, pemandangan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah perspektif emik, dari sudut pandang masyarakat yang diteliti. Perspektif etik, yaitu dari sudut pandang luar atau peneliti tentang suatu realita. Yang kelima adalah orientasi tidak bebas nilai. Artinya apa? Yaitu menyatukan fakta dan nilai atau kemudian spesifikasi dibandingkan dengan panca indera ditambah fakta atau keyakinan, yang berarti subjektif. Jadi konsep fundamental dari studi kualitatif yaitu pandangan holistik, kontekstual, perspektif emik, perspektif epik, dan subjektif. Sedangkan untuk pengertian dari metode kualitatif itu sendiri, ini merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Kemudian digunakan untuk meneliti
pada kondisi objek yang alamiah. Analisa data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna ya daripada generalisasi. Ada 15 ciri dari penelitian kualitatif. Yang pertama, ini subjek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti. Artinya tidak sebagai objek atau yang lebih rendah kedudukannya, jadi sama antara subjek dengan peneliti. Kemudian yang kedua, data dikumpulkan dalam kondisi asli atau alamiah. Yang ketiga, peneliti sebagai alat peneliti. Ya, peneliti ini maksudnya sebagai alat utama dalam pengumpul data. Pengumpul data ya dapat dilakukan oleh peneliti sendiri melalui pengamatan dan wawancara. Yang keempat, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Dalam pengumpulan data, data dideskripsikan dan ditulis dalam bentuk laporan. Nah, maksud nomor 4 ya, yang dimaksud bukan angka ini adalah sebagai faktor utama. Jadi walaupun ada data angka, tetap bisa data itu kita gunakan dalam penelitian kualitatif, tapi sebagai data pendukung, bukan data utama. Yang kelima, penelitian kualitatif lebih mengutamakan proses daripada hasil. Yang keenam, apa yang ada di balik tingkah laku manusia merupakan hal yang pokok bagi penelitian kualitatif. 7, menggunakan data langsung ya atau first hand. Kemudian menggunakan metode triangulasi secara efektif. Ya, baik triangulasi metode maupun triangulasi sumber data untuk menghilangkan subjektivitas. Yang kedelapan, mementingkan rincian kontekstual. Ya, artinya peneliti mengumpulkan dan mencatat data yang sangat rinci mengenai hal-hal yang dianggap bertalian dengan masalah yang diteliti. Ke-10, mengutamakan perspektif emik. Ya, artinya mementingkan pandangan subjek penelitian. 11, verifikasi. Menguji kebenaran data. Ya, misalnya melalui pengamatan terhadap kasus yang bertentangan atau negatif. 12, jika menggunakan sampel, pengambilan sampel dilakukan secara purposif. Ya, artinya sampelnya sedikit dan dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Terus menggunakan audit trail. Ya, yaitu artinya mengecek kebenaran data dengan melacak atau mengikuti jejak pengambilan data. Ke-14, mengadakan analisis sejak awal penelitian. Ya, sehingga data yang diperoleh ya untuk penelitian kualitatif ini langsung dianalisis ya, dilanjutkan dengan pencarian data lagi dan dianalisis kemudian. Begitu seterusnya. Ya, jadi khusus untuk penelitian kualitatif, ketika sudah mendapatkan data bisa langsung dianalisis. Kemudian teori bersifat dari dasar ya, dengan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dapat dirumuskan kesimpulan yang menjadi teori substantif. Kapan metode kualitatif itu digunakan? Ya, ini yang pertama, bila masalah penelitian belum jelas, ya masih remang-remang bahkan masih gelap, perlu itu untuk melakukan metode kualitatif. Yang kedua, ingin memahami makna di balik data yang tampak.
Ya, karena sifatnya mendalam ya untuk kualitatif. Yang ketiga, memahami interaksi sosial yang kompleks. 4. Memahami perasaan orang. Kelima, mengembangkan teori. Keenam, mengkonstruksi fenomena. Ketujuh, memastikan kebenaran data. Kedelapan, meneliti sejarah perkembangan. Sedangkan untuk diagram alur penelitian ya, bisa kita lihat dulu. Kita mulai dari permasalahan. Ya, kalau permasalahan itu tidak hanya untuk penelitian kualitatif saja, tapi semua penelitian itu dasar awalnya adalah permasalahan. Permasalahan nanti lanjut ke tujuan penelitian, ke teori, kemudian ke metodologi. Baik. Dari 4 komponen ini, ya, ini merupakan komponen dasar proposal. Ya, proposal penelitian itu bisa berupa tugas akhir atau proposal penelitian untuk dosen atau mahasiswa dan lain sebagainya. Setelah komponen ini terkumpul dan sudah jadi, maka waktunya adalah ambil data. Ya, di bagian data ini. Data kemudian dianalisis sehingga muncullah hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini maka akan dibahas. Ya, maka setelah adanya hasil penelitian, maka ada pembahasan hasil penelitian. Hubungan dari pembahasan hasil penelitian itu berhubungan dengan teori atau kajian teori, ya. Kajian pustaka juga. Setelah pembahasan selesai, maka peneliti membuat kesimpulan. Sedangkan kesimpulan nanti saling dengan tujuan penelitian. Ya. Setelah kesimpulan, maka rekomendasi. Rekomendasinya ini apakah penelitian itu sudah mampu memecahkan masalah atau memberikan solusi dari permasalahan yang ada atau belum. Nah, mulai dari hasil pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi ini merupakan komponen dasar hasil penelitian. Ya, sedangkan mulai dari permasalahan, tujuan, teori, metodologi, data, hasil pembahasan, kesimpulan, rekomendasi, ini adalah diagram alur penelitian. Kemudian adalah garis besar desain penelitian kualitatif. Ya. Dari bab pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, kemudian pembatasan masalah atau fokus masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, latar belakang masalah sendiri itu apa? Yang pertama, gambaran mengenai suatu keadaan tertentu, ya, pastinya harus didukung dengan data. Kemudian adanya permasalahan atau adanya sesuatu yang perlu diungkap lebih jauh dari gambaran yang dipaparkan di atas, ya, saling berhubungan. Kemudian ketika adanya jawaban atau informasi sementara sehubungan dengan nomor 2 di atas, biasanya ini dari hasil penelitian pihak lain untuk topik yang sama atau dari buku teks yang menyoroti topik penelitian ini. Berikutnya adanya kejelasan mengenai informasi apa yang akan diperoleh dari penelitian.
dan manfaat informasi tersebut. Ini gambaran dari latar belakang masalah. Kemudian bab 2 ini adalah kajian pustaka, membahas teori atau konsep, berisi referensi yang memberi penjelasan seputar permasalahan yang ada, kemudian memuat referensi yang memberi jawaban terhadap permasalahan atau research question, penelitian yang nampak pada batasan masalah. Kemudian referensi ini bisa dari hasil penelitian atau buku teks yang terpercaya dan up to date. Biasanya yang up to date itu 5 tahun terakhir. Ya, pada bab ini fokus ya pada kajian teoritis, kajian empiris, dan terdapat kerangka berpikir. Seperti itu. Sedangkan untuk garis besar desain penelitian kualitatif bab 3 itu adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian, ya, pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, kemudian prosedur penelitian, data dan sumber data. Selanjutnya teknik dan instrumen pengumpul data, misalnya teknik tes, itu pengumpul datanya menggunakan tes diagnostik. Bisa teknik non-tes, misalnya wawancara mendalam, observasi, atau dokumentasi. Selanjutnya untuk keabsahan data, ya ini biasanya disertakan uji validitas data seperti triangulasi, review key informan atau informan kunci, ya narasumber, kemudian mengembangkan member check. Berikutnya adalah teknik analisis data dan interpretasi data, misalnya analisis Mills dan Haberman, analisis model Sparrow, atau analisis metode perbandingan tetap. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, ya ini isinya analisis, presentasi, dan penafsiran data hasil penelitian. Jadi semua hasil data yang diambil, yang dianalisis, dimasukkan di bab 4. Terus yang kedua, setelah hasil sudah jadi, maka akan ada pembahasan hasil penelitian. Kemudian bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Ya, secara singkat, penelitian kualitatif ini penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa atau aktivitas sosial yang berlangsung di masyarakat. Sifatnya induktif, di mana peneliti membiarkan permasalahan muncul dari data lapangan atau dibiarkan terbuka untuk diinterpretasi. Metodenya atau strategi dalam penelitian kualitatif, ya. Ini ada 2 macam. Yang pertama adalah metode kualitatif interaktif, yang kedua metode kualitatif non-interaktif. Untuk kualitatif interaktif ada 5. Yang pertama studi etnografi, studi historis atau sejarah, kemudian studi fenomenologis, studi kritis, dan studi kasus. Sedangkan non-interaktif itu ada 3, analisis konsep, analisis historis, dan analisis kebijakan. Ya, dalam penelitian kualitatif ini penelitian bertindak sebagai instrumen penelitian. Ya, maksudnya ini peneliti ya. Kemudian data berupa hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang perlu diuji keabsahan data dengan cara member check, triangulasi, terus memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, analisis kasus negatif. Teknik pengumpul data bisa ditambahkan tadi ya, selain yang saya jelaskan di slide sebelumnya, bisa ditambahkan teknik purposif atau snowball. Sedangkan teknik analisis ya pada penelitian kualitatif
ini ada 2 macam. Sebenarnya ada 3 macam ya, 1 perbandingan tetap tadi. Tapi yang umum biasanya yang menggunakan 2 ini, yaitu teknik Mills dan Haberman dan teknik Spratly. Ya, untuk lebih merinci dari 2 analisis ini tadi, yang pertama adalah analisis data Mills dan Haberman. Itu ada 4 tahap: reduksi data, display data, analisa dalam situs, dan analisa antar situs. Kemudian untuk analisa data menurut Spratly, itu ada analisa domain, analisa taksonomi, analisa komponensial, dan analisa tema kultural. Nah, ini sebenarnya untuk metode kualitatif ya, adanya fenomena yang kusut atau belum jelas diurai sehingga menjadi fenomena yang terurai. Nah, selanjutnya jika untuk metode kualitatif itu seperti ini, bisa untuk merekonstruksi fenomena. Dari awalnya fenomena itu tidak bisa teratur, akhirnya melalui metode kualitatif bisa direkonstruksi menjadi teratur. Kemudian analisis data. Ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dokumentasi. Kemudian mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Ya, ini tadi contoh model Mills dan Haberman ya, analisis datanya. Sedangkan ini analisis data dari model Spratly, mulai dari analisis domain, taksonomi, kemudian komponensial, terus analisis tema kultural. Selanjutnya wawancara mendalam. Tadi sempat saya bahas di pertengahan slide. Ada wawancara mendalam ya. Wawancara mendalam itu kita membutuhkan yang pertama informan ya, narasumber pastinya. Kita bisa bentuk model snowballing, bisa kontak personal langsung, kemudian pendekatan kepada lembaga. Terus wawancara mendalam itu sendiri ada 3 tingkatan ya. Yang paling bawah itu tidak berstruktur, artinya tidak terencana, semi struktur, kemudian terstruktur. Ya, memang tingkatan yang paling tinggi adalah wawancara mendalam tingkat terstruktur. Kegunaannya ya untuk elaborasi penjelasan lengkap, kemudian klarifikasi, mengulang jawaban, memberikan semangat, tunjukkan bahwa jawaban informat itu dimengerti, selain probe, terus mengulangi pertanyaan. Selain wawancara mendalam, kita bisa menggunakan fokus grup diskusi atau FGD. Karakteristiknya apa? Biasanya terdiri dari 6 sampai 12 orang. Kemudian homogen dan tidak saling mengenal satu sama lain, tidak mencari konsensus, kemudian datanya kualitatif.
Jadi bisa dua macam ya. Selain nanti wawancara mendalam, bisa menggunakan dengan forum grup diskusi. Selain itu, observasi partisipasi ya. Ini peneliti melakukan pengamatan dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Ya. Peneliti ini melakukan pengamatan terhadap objek. Dideskripsikan, setelah itu terfokus di sini, terseleksi. Jadi ya di data di sini. Sedangkan untuk penggunaan forum grup diskusi dan wawancara mendalam, FGD ini untuk interaksi memperkaya jawaban, karena yang di subjek itu ada beberapa orang. Kemudian subjeknya tidak sensitif, topiknya umum, kemudian materinya tidak terlalu banyak ya, tetapi sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dapat disatukan, hasil cepat ya, dan yang terpenting karena memang ada dana terbatas. Selanjutnya untuk wawancara mendalam, interaksi tidak produktif karena biasanya kalau untuk wawancara mendalam satu orang, bisa dua orang tapi rata-rata satu orang. Subjek sensitif ya. Kenapa subjek sensitif? Karena berkaitan dengan narasumber. Topik kompleks ya. Kalau yang FGD tadi topik umum, kalau wawancara mendalam kompleks ya. Materinya luas atau banyak. Kita bisa mengungkap segala sesuatu yang berkaitan dengan narasumber atau informan. Kemudian informan ini tidak dapat disatukan karena informan satu dengan yang lain memiliki pemikiran yang berbeda. Hasil lama karena kita perlu menganalisis per kata, per kalimat dari informan. Dan yang pasti karena dananya cukup. Validasi data itu ada triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi data atau analisis. Reliabilitas data ini untuk melihat dan mengamati videotape. Ya, jadi reliabilitas ini kan tingkat keajekan, keabsahan dari suatu data. Kalau untuk kualitatif bisa untuk yang pertama melihat dan mengamati kembali videotape, rekaman ya. Kemudian mendengarkan berkali-kali audio tape. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa merekam menggunakan video, kita bisa merekam menggunakan suara. Kemudian memeriksa kembali transkrip dari audio tape. Ya, jadi reliabilitas data ini untuk memastikan keabsahan data yang kita ambil, sehingga data kita benar-benar reliable. Baik, terima kasih. Sedikit penjelasan tentang metode kualitatif. Selanjutnya nanti kita akan membahas video-video berikutnya dari basic penelitian. Semoga bisa membantu. Jangan lupa nanti untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.